Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang logika matematika. Ini secara etimologis, istilah logika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos. Artinya kata, ucapan, pikiran, atau bisa juga mengandung arti ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam arti luas, logika ini merupakan metode dan prinsip yang dapat memisahkan secara tegas antara penalaran yang benar dengan penalaran yang salah. Jadi bisa memisahkan secara tegas ya. Nah, pengajaran logika ini terbilang sudah sangat tua sejak ribuan tahun yang lalu. Kita kenal tokoh yang populer yaitu Aristoteles. Oke, ini eh, mempelajari cara berpikir kita sehingga bisa seperti tadi yang dimaksudkan, bisa memilih atau membedakan secara tegas mana yang benar dan mana yang salah. Oke, yang pertama harus dimulai dari pengertian pernyataan. Ini suatu pernyataan ini berbeda halnya dengan kalimat biasa ya. Jadi tidak semua kalimat itu termasuk pernyataan. Sedangkan pernyataan itu sendiri ya, merupakan kalimat matematika tertutup yang bisa benar saja atau salah saja, tapi tidak bisa kedua-duanya dalam waktu yang bersamaan. Jadi pernyataan itu kalimatnya tertutup dan dia bernilainya benar saja atau salah saja dan tidak bisa bebarengan bernilai benar sekaligus salah. Biasanya kalimat ini dinotasikan dengan huruf kecil ya. Contohnya ini, P. Semua sapi adalah hewan menyusui. Ini merupakan pernyataan ya. Jadi dia bisa bernilai benar saja atau salah atau dan tidak mungkin bernilai benar sekaligus salah. Ini P ini kalimat yang bernilai benar ya. Kemudian kalau G ini 3 tambah 2 sama dengan 6. Ini merupakan pernyataan yang bernilai salah. Harusnya 2 tambah 3 sama dengan 5. Tapi ini pernyataan ya, pernyataan yang bernilai salah. Dan seterusnya. Kemudian ada contoh yang bukan merupakan pernyataan. Karena tidak bisa diketahui nilai kebenarannya. Contohnya, ini sebuah pertanyaan yang diakhiri dengan tanda tanya. Ini bukan merupakan pernyataan, karena pertanyaan ini tidak bisa diketahui kebenarannya. Yang kedua adalah kalimat perintah. Ayo makan, itu bukan merupakan pernyataan. Dan yang ketiga adalah kalimat yang masih tertutup ya, tertutup. Di sini mengandung variabel. Contohnya 2x plus 3 sama dengan 10. Ini bukanlah pernyataan karena tidak bisa diketahui benar atau salahnya. Dia akan bisa diketahui benar atau salahnya jika x-nya diganti dengan suatu bilangan tertentu. Oke, contoh nomor 4 juga sama. 25y min 3 sama dengan 17. Dengan y adalah bilangan real. Ini juga bukan merupakan pernyataan. Oke, jadi hal pertama yang dipelajari adalah tentang pernyataan. Kemudian yang kedua, nilai kebenaran. Nilai kebenaran atau ya sama juga dengan nilai kesalahan gitu ya, nilainya. Jadi kalau tidak benar ya salah. Kebenaran atau kesalahan dari suatu pernyataan ini disebut nilai kebenaran dari pernyataan tersebut. Nah, ini bisa ditulis dengan P dari P atau kebenarannya ya. Kalau benar itu nilainya B, kalau salah nilainya S, salah. Atau boleh pakai true, false, TF. Contohnya ini, 2 tambah 3 sama dengan 6. Dia adalah bernilai salah. Kemudian 2x tambah 2x kurang 4 sama dengan 6. Untuk x sama dengan 5. Nah, ini sudah diketahui x-nya. Ini merupakan pernyataan yang bernilai benar. Berikutnya, ada yang dinamakan dengan operasi uner. Operasi uner ini sebenarnya nanti ada uner dan biner ya. Kalau operasi uner ini hanya melibatkan
satu unsur. Contohnya di sini adalah operasi negasi atau penyangkalan. Biasanya dilambangkan dengan tanda seperti ini, tanda negasi. Kemudian nilai kebenaran dari suatu negasi adalah kebalikan dari kebenaran pernyataan tersebut. Jadi kalau negasi dari benar adalah salah dan sebaliknya. Contoh, ada pernyataan 23 ditambah 51 sama dengan 100. Ini kan bernilai salah ya. Ini bernilai salah. Nah, maka negasi P adalah ya penyangkalan dari kalimat ini. Bahwa 23 tambah 51 itu tidak sama dengan 100. Ini penyangkalannya atau negasi dari P. Atau bisa juga dikatakan tidak benar bahwa P. Tidak benar bahwa 23 tambah 51 sama dengan 100. Bahwa ini tidak benar. Ini adalah negasi dari P. Sedangkan nilai kebenarannya karena P bernilai salah, maka negasi P bernilai benar. Ini operasi uner yang melibatkan satu unsur. Kemudian kalau operasi biner melibatkan dua unsur. Ada beberapa operasi dalam logika. Kalau dalam matematika yang sederhana kita bisa memberi contoh penjumlahan atau pengurangan atau perkalian dan seterusnya. Ini merupakan operasi biner. Tapi kalau untuk logika nanti ada yang namanya konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Dalam kegiatan ini kita akan hanya mempelajari pernyataan majmuk yang merupakan gabungan dari dua pernyataan tunggal. Nah, kata penghubungnya ada 4. Misalkan dan menjadi kata penghubung, kemudian atau, yang berikutnya adalah jika maka ya. Dan yang terakhir jika dan hanya jika. Jadi 4 ini adalah yang tadi disebutkan, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Ada 4 pernyataan majmuk. Yang pertama adalah operasi disjungsi. Operasi disjungsi ini adalah menggabungkan dua pernyataan tunggal dengan kata dan. Ini disebut konjungsi ya. Jadi kalau dihubungkan dengan kata dan itu namanya konjungsi. Contohnya yang tadi Elsen adalah pria yang kaya dan tampan. Sama, ini dihubungkan dengan kata dan. Nah, nilai kebenaran dari suatu kalimat majmuk ini dia hanya bernilai benar jika pernyataan pertama maupun pernyataan kedua bernilai benar sekaligus. Kemudian kalau dalam keadaan lain dia akan bernilai salah ya. Jadi kalau ada salah satunya salah, baik yang pertama maupun yang kedua atau malah dua-duanya salah, maka pernyataan majemuk tadi secara keseluruhan bernilai salah. Ini lambang dari pernyataan dan ya, konjungsi. Tabel kebenarannya bisa kita lihat. Kalau P-nya benar, Q-nya benar, maka P dan Q benar. Dalam keadaan lain bernilai salah ya. Ini dalam keadaan lain dia bernilai salah. Jadi kalau ada salah satu yang bernilai salah atau dua-duanya bernilai salah, maka konjungsinya adalah bernilai salah. Sekali lagi, untuk konjungsi atau pernyataan dan, kalimat majemuk dengan kata hubung dan itu hanya bernilai benar jika keduanya benar. Contoh, kita tentukan nilai kebenaran dari P dan Q. P 100 tambah 500 sama dengan 800. Ini bernilai salah. Jadi P dan Q kalau sudah satu salah, maka tanpa melihat yang lain ini jelas konjungsinya bernilai salah. Kemudian yang B,
Pulau Bali dikenal sebagai Pulau Dewata. Ini adalah pernyataan yang benar. 625 adalah bilangan kuadrat. Ini adalah juga pernyataan benar. Jadi kalau dua-duanya benar, maka kalau digabungkan P dan Q menjadi Pulau Bali dikenal sebagai Pulau Dewata dan 625 adalah bilangan kuadrat. Nah, P dan Q ini bernilai benar. Ya. Jadi dalam logika matematika, makna dari suatu kalimat majemuk itu tidak begitu diperhatikan. Ini bisa saja nggak nyambung. Pulau Bali dikenal sebagai Pulau Dewata, digabungkan dengan 625 adalah bilangan kuadrat. Ini memang nggak nyambung, tapi secara logika karena P-nya benar, Q-nya juga benar, maka P dan Q bernilai benar. Itu untuk konjungsi. Yang kedua, disjungsi. Ini mirip dengan yang tadi, hanya menggabungkan pernyataan majemuknya dengan kata atau. Dengan kata atau itu disjungsi. Contoh, pada pukul 10 malam nanti saya akan menonton pertandingan sepak bola atau saya akan tidur. Nah, di sini ada yang bernilai tidak mungkin keduanya. Ya. Jadi harus benar salah satu. Disjungsi yang seperti ini dinamakan disjungsi eksklusif. Contoh lain adalah saya berada di Jakarta atau saya berada di Surabaya. Jadi kalau saya berada di Jakarta itu benar, ya otomatis saya berada di Surabaya itu tidak benar. Tidak mungkin keduanya. Ini disjungsi eksklusif, tapi ada yang namanya disjungsi inklusif. Jadi bisa benar dua-duanya. Contoh, seseorang boleh memilih dalam pemilu, ini adalah yang berusia 17 tahun atau sudah kawin. Nah, sudah menikah ya. Nah, 17 tahun itu bisa bernilai benar bahwa dia memang berusia 17 tahun atau sudah menikah saja atau memang 17 tahun dan sudah menikah saja dan sudah menikah, bisa berarti dua-duanya. Nah, pernyataan ini bisa benar dua-duanya. Ini disebut dengan disjungsi inklusif. Contoh lain yang tadi, saya adalah seorang yang tampan, kemudian atau kaya. Jadi bisa jadi kebenarannya adalah saya seorang tampan, atau bisa jadi saya sebenarnya saya adalah seorang yang kaya, atau malah bisa dua-duanya, saya tampan dan juga saya kaya. Ya, ini namanya disjungsi inklusif. Jadi memungkinkan dua pernyataan itu bernilai benar semua. Sedangkan yang eksklusif tadi tidak mungkin keduanya bernilai benar. Contohnya seperti tadi, saya berada di Jakarta atau saya berada di Surabaya. Tidak mungkin bernilai benar di Jakarta sekaligus juga bernilai benar bahwa saya di Surabaya. Penulisan disjungsi ini seperti huruf V. Kalau tadi konjungsi itu seperti huruf V yang terbalik ya. Kemudian tabel kebenarannya, dia akan bernilai salah jika keduanya salah. Jadi kalau keduanya ini salah, maka dia bernilai salah. Dalam keadaan lain dia bernilai benar. Dalam keadaan lain ya berarti dua-duanya benar, maka dia benar. P-nya yang benar, maka P atau Q benar. Kemudian Q-nya benar, maka P atau Q bernilai juga benar. Jadi hanya bernilai salah jika keduanya salah. Kalau untuk konjungsi hanya bernilai benar
jika keduanya benar. Ini konjungsi. Nanti bisa dicari tahu bedanya. Kalau disjungsi hanya bernilai salah jika keduanya salah. Contohnya, yang A, P-nya itu kalimat salah, kemudian 2 meter sama dengan 200 cm. Ini benar. Jadi salah satu bernilai benar, maka P atau Q benar. 29 ada bilang prima, itu benar. Bandung adalah ibu kota provinsi Jawa Barat. Ini dua-duanya benar, jadi bernilai benar. Yang terakhir, 2 garis jajar mempunyai titik potong. Ini salah. Akar 23 adalah bilangan cacah. Ini juga salah. Kedua-duanya salah. Jadi nanti hasil akhirnya nilai kebenaran dari disjungsi tersebut adalah salah. Yang keempat, yang ketiga. Ini adalah implikasi. Implikasi ini adalah kalimat majemuk yang menggunakan kata hubung jika maka. Kalau tadi disjungsi itu menggunakan kata hubung dan, disjungsi itu menggunakan kata hubung atau, konjungsi menggunakan kata hubung dan. Kalau implikasi itu sebab akibat ya, jika maka. Contohnya, jika nanti sore hujan, jika nanti sore tidak hujan, maka saya akan mengajak nonton misalkan. Ini kalau tidak hujan. Kalau ternyata hujan, ya tidak ada kewajiban ya. Kemudian ini, misalkan P, sore tidak hujan. Q, Elzan mengajak Gus Rayani menonton. Nanti kalau digabungkan ini akan menjadi jika sore nanti tidak hujan, maka Elzan akan mengajak Gus Rayani menonton. Atau bisa juga jika P maka Q. Simbolnya seperti ini, pakai tanda panah 2 ini. Jika P maka Q. Nah ini tanda panah 2. Ini membacanya jika P maka Q. Nah, yang seperti ini yang menggunakan kata hubung jika P maka Q, ini disebut dengan implikasi. Nilai kebenarannya saja langsung bahwa P ini disebut dengan hipotesis atau anteseden. Kemudian Q ini disebut sebagai konklusi atau kesimpulan atau konsekuen. Jadi konsekuen atau akibatnya ya. Jadi nanti untuk P maka Q, P-nya ini disebut hipotesis atau anteseden, sedangkan Q-nya disebut konklusi atau kesimpulan. Nah, P ini hanya bernilai benar, hanya bernilai salah jika P-nya benar dan Q-nya salah. Ini untuk menghafalnya atau yang khusus, ciri yang khusus, Pong P-nya benar kok Q-nya salah, maka pernyataan tersebut salah. Misalkan ada pernyataan P-nya itu Superman bisa terbang. Jika Superman, P-nya itu saya Superman misalkan. Saya Superman. Kemudian Q-nya saya bisa terbang. Q-nya saya bisa terbang. Maka implikasinya jika saya Superman, maka saya bisa terbang. Kalimat ini akan bernilai salah jika P-nya benar tapi Q-nya salah. Artinya apa? Akan bernilai salah jika saya Superman. Nah ini gini ya, kalau bernilai salah ada tidak bisa terbang, maka salah. Jika saya Superman, kok saya tidak bisa terbang?
Jika P-nya benar, kok Q-nya salah? Maka kalimat itu salah. Seharusnya kan Superman bisa terbang. Itu contohnya. Oke, sekali lagi, untuk implikasi dia akan bernilai salah jika P-nya benar dan Q-nya salah. Nah, ini ada kejadian khusus bahwa jika P-nya salah, jika P-nya sudah salah, maka apapun nilai Q-nya, baik Q-nya bernilai benar ataupun Q-nya bernilai salah, implikasi tersebut itu memiliki nilai kebenaran benar ya, itu pasti bernilai benar. Contohnya adalah walaupun P-nya salah ya, sekali lagi. Saya adalah Doraemon. Kemudian saya bisa terbang. Nah, kalimat saya adalah Doraemon ini kalau bagi Superman kan misalkan ini salah nih. Ya udah wong dia Doraemon kok bisa terbang juga, ya memang tidak terpengaruh dengan Q-nya ya. Ini kan pengandaian. Jadi andaikan saya ini Doraemon, nah ini nilainya pasti salah. Ya maka apapun bisa terbang ataupun tidak bisa terbang, maka bebas. Bebas artinya apa? Artinya tidak mempengaruhi nilai kebenarannya. Kalau P-nya sudah salah, ya. Jadi kalau P-nya salah, baik Q-nya benar maupun Q-nya salah, pasti implikasinya bernilai benar. Nah, ini kita ibaratkan sebagai pengandaian yang salah. Jika saya bermimpi, maka saya berada di Jakarta. Kemudian ini kan baik benar-benar di Jakarta maupun ternyata tidak di Jakarta, ya wong dia bermimpi, maka boleh-boleh saja atau sah saja atau bernilai benar ya. Jadi sekali lagi kalau untuk implikasi kalau antecedennya sudah bernilai salah, maka apapun konsekuennya bebas ya, baik konsekuensinya benar ataupun salah, maka pernyataan atau kalimat majmuk tersebut, implikasi tersebut pasti bernilai benar. Contoh, jika 4 tambah 7 sama dengan 10, nah ini sudah. Ini kalau ini sudah pasti salah, maka kita nggak usah lihat yang selanjutnya pun sudah bisa memutuskan. Jika 4 tambah 7 sama dengan 10, maka besi adalah benda padat. Ini boleh-boleh saja. Jika 4 tambah 7 sama dengan 10, maka besi bisa terbang. Ya boleh-boleh saja besi bisa terbang. Wong 4 tambah 7 juga 10 kok. Nah, seperti itu. Jadi kalau P-nya sudah benar, sudah salah, maka apapun nilai dari Q-nya itu kalimat majemuk keseluruhannya ini pasti bernilai benar. Kemudian yang kedua, jika 6 tambah 9 15 sama dengan 15, nah ini kan bernilai benar nih. Maka besi adalah benda cair. Kalau 6 tambah 9 itu memang benar 15 kok besi benda cair. Salah dong. Maka kalau P-nya benar dan Q-nya salah, kalimat majemuk tersebut bernilai salah. Ya. Yang terakhir, jika cos 30 sama dengan setengah, maka 25 adalah bilangan ganjil. Ini cos 30 itu bukan setengah, yang setengah itu sin 30 ya. Ini sudah bernilai salah, maka apapun kesimpulannya, konsekuensinya, dia pasti bernilai pernyataan tersebut pasti bernilai benar. Itu untuk implikasi.
Jadi nilai kebenarannya, sekali lagi ini saya tunjukkan, dia hanya bernilai salah jika P-nya benar, tapi kok Q-nya salah. Kalau keadaan lain, dia bernilai benar. Yang terakhir adalah biimplikasi. Biimplikasi. Di sini perhatikan ada pernyataan, jika sore ini hujan, maka jalan raya basah. Kemudian, jika jalan raya basah, apakah mesti disebabkan oleh hujan? Ya tentu saja belum tentu benar ya, karena bisa jadi disiram ataupun mendapat cipratan air yang lain. Ini merupakan sebuah implikasi. Kemudian ada lagi, jika seorang masih hidup, maka dia masih bernafas. Kalau dibalik, jika seorang masih bernafas, apakah pasti hidup? Ya, karena jika dia sudah tidak bernafas, pasti meninggal. Nah, ini kalau yang dibalik seperti ini merupakan biimplikasi atau bikondisional atau persyaratan ganda ya, bersyarat ganda. Jadi jika orang masih hidup pasti dia bernafas. Sebaliknya jika dia bernafas pasti juga dia masih hidup. Nah, biimplikasi ini disimbolkan tanda panah dua arah. Dua arah ini jadi ke kanan iya jika P maka Q, ke kiri juga iya jika Q maka P. Atau bisa dengan kata lain adalah jika dan hanya jika, disingkat dengan JHJ. Atau ini jika. Nah, biimplikasi ini akan ekuivalen dengan jika P maka Q dan sekaligus jika Q maka P. Jadi implikasinya dua arah. Kalau yang sebelumnya kan ini cuma satu arah. Kalau sore ini hujan, maka jalanan mesti basah. Tapi belum tentu kalau jalanan basah berarti dia hujan. Sore ini hujan, belum tentu. Karena ini satu arah. Tapi kalau yang ini implikasi, biimplikasi karena dia dua arah. Kalau orang masih hidup ya dia pasti bernafas. Kemudian kalau dia bernafas artinya dia masih hidup. Ini biimplikasi ini bisa juga dinyatakan dalam jika dia P maka dia Q, dan begitu pula jika dia Q maka dia P, atau implikasi dua arah. Untuk implikasi dua arah ini tabel kebenarannya dia bernilai, ini harusnya salah ya, dia bernilai benar jika nilai kebenaran dari duanya itu sama. Kalau sama-sama benar, maka dia benar. Kalau sama-sama salah, dia benar. Jadi kalau P-nya salah, ya pasti Q-nya salah, ibaratnya gitu. Itu yang benar. Kalau P-nya salah, maka Q-nya juga P-nya benar, Q-nya juga benar. Baru P jika hanya jika Q benar. Tapi kalau salah satunya salah, yang lainnya benar gitu ya maksudnya. Ini maka biimplikasinya bernilai salah. Jadi dia bernilai benar jika nilai kebenaran dari keduanya itu sama. Kalau nilai kebenarannya berbeda, ya nanti dia bernilai salah. Contoh 20 tambah 7 sama dengan 27 jika dan hanya jika 27 bukan bilangan prima. Karena ini sama-sama benar maka dia benar. Kemudian karena ini yang B, 2 tambah 5 sama dengan 7 jika dan hanya jika 7 adalah bilangan genap. Yang pertama benar, tapi yang kedua salah. Maka jika hanya jika ini bernilai salah. Kemudian ini kalau keduanya salah ya, cos kuadrat tan kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 2 jika hanya jika tan kuadrat
45 sama dengan 2. Ini keduanya salah. Kalau keduanya salah, saya sama-sama salah, ya berarti nilainya benar. Selanjutnya adalah pernyataan majmul yang bertingkat. Sebelumnya sudah dipelajari tentang negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Ini kalau pada uner dan biner. Sedangkan pernyataan majmuk yang bertingkat ini menggunakan minimalnya 2 operator logika berikut. Jadi tidak cuma 1 ya, tapi minimal 2. Contohnya negasi dari P atau Q. Kemudian P dan Q atau P. Berikutnya P atau Q, jika P atau Q, maka P dan Q. Nah ini untuk menentukan nilai kebenarannya harus dibuat tabel. Tabelnya karena ini ada 3 variabel maka ada 8 baris. 8 baris itu diambil dari 2 pangkat 3. 2 kemungkinan nilai benar salah, 3-nya 3 variabel P, Q, R. Yang pertama P dan Q kita lakukan atau operasikan dengan dan. Nanti ini bernilai benar-benar, yang lain salah. Kemudian yang di blok ini kita operasikan dengan R. Dioperasikan dengan operator atau. B atau B dia akan jadi B. Kemudian B atau S, karena salah satunya benar maka dia tetap benar. Kemudian S atau B maka dia B. Nah ini kalau di sini S dan di sananya S maka dia bernilai salah. Berikutnya S atau B dia bernilai benar. Kemudian S atau S bernilai salah, S atau B bernilai benar. Dan yang terakhir adalah S dengan S, sama-sama S, maka kalau di atau menjadi salah juga. Yang terakhir adalah, bukan yang terakhir ya, yang berikutnya adalah tautologi dan kontradiksi. Yang dinamakan tautologi ini adalah pernyataan yang semua nilai kebenarannya adalah benar. Jadi ini kan nilai kebenarannya BBB, SBS, BS. Ini nilai kebenarannya tidak semuanya benar, ada yang salah. Nah, kalau semuanya benar, maka dia tautologi. Sedangkan yang semuanya salah, jadi yang semuanya salah, dia disebut dengan kontradiksi. Ya, tinggal nanti cari bisa dengan tabel kebenaran. Yang berikutnya adalah untuk argumen dan penarikan kesimpulan. Di sini argumen merupakan serangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan inferensi atau penarikan kesimpulan ya. Ini dalam argumen ada kata-kata jadi atau sehingga atau oleh karena itu. Kemudian pernyataan-pernyataan yang terletak sebelum kata jadi, nah ini ya disebut premis. Kalau setelah kata jadi disebut konklusi atau kesimpulan. Contoh, jika kehidupan penuh kerja keras, maka kehidupan merupakan saat kerja yang mengesankan. 2. Jika kehidupan adalah harapan indah, maka kehidupan merupakan kebahagiaan. Dan ketiga, jika kehidupan adalah kerja keras atau harapan indah, kehidupan adalah kerja keras atau harapan indah. Kesimpulannya, jadi kehidupan merupakan saat kerja yang mengesankan atau merupakan suatu kebahagiaan. Oke, untuk validasi
validitas argumen, contohnya seperti ini. Ini ada 3 pernyataan yang benar, ini bernilai benar, premis 1 benar, premis 2 juga benar, serta kesimpulannya juga benar. Tapi ini bukanlah suatu argumen yang valid. Nah, karena semua premis dan konklusinya ini merupakan pernyataan yang benar ya, tapi bukan akibat logis dari premis-premis tersebut. Jadi ini memang semuanya benar, tapi kesimpulan Iwan Fals adalah penyanyi legendaris bukanlah akibat dari premis 1 dan premis 2. Kalau yang dicontoh berikutnya, semua bidadari adalah orang Sunda, ini salah jelas ya. Kemudian dia adalah bidadari. Kesimpulannya jadi dia adalah orang Sunda. Meskipun kalimat per kalimatnya ini bernilai salah, tapi penarikan kesimpulannya ini adalah benar menggunakan premis-premis. Nah, ada beberapa aturan penarikan kesimpulan yang valid. Yang pertama adalah modus ponen. Modus ponen ini berbentuk seperti ini. Premis 1-nya jika P maka Q. Premis 2-nya P, kesimpulannya Q. Jadi kalau ada jika P maka Q, kemudian diketahui juga P, maka kesimpulannya Q. Ibaratnya gini, jika P maka Q. Kedua P, artinya apa? Ya artinya Q. Loh kenapa P artinya Q? Ya karena jika P maka Q. Nah ini merupakan pengambilan kesimpulan yang valid atau benar ya, atau sah. Dan ini dinamakan modus ponen. Nanti ada 3. Yang kedua adalah modus tolen. Modus tolen ini mengatakan seperti ini. Jika P maka Q. Dia tidak Q. Loh kenapa dia tidak Q? Ya karena tidak P. Artinya apa? Kesimpulannya adalah dia itu tidak P. Saya ulangi. Kalau ada jika P maka Q, dia itu tidak Q, artinya sekaligus sama saja dia itu tidak P. Loh kenapa tidak P? Loh kalau P kan dia itu Q. Padahal kan dia tidak Q. Ya berarti tidak Q-nya ini diakibatkan oleh ya karena tidak P. Contohnya jika minum obat maka sembuh. Dia tidak sembuh, oh berarti belum minum obat. Loh kenapa bisa disimpulkan belum minum obat? Loh kalau sudah minum obat dia sembuh dong. Seperti yang premis kedua ini. Yang terakhir adalah silogisme. Silogisme ini ya relatif mudah. Jadi jika P maka Q, kalau Q maka R. Artinya apa? Jika P maka R. Jadi ini merupakan pengambilan kesimpulan secara silogisme. Jika P maka R. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.